kegiatan siang hari ini berjalan dengan baik dan lancar serta mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita dengarkan bersama sambutan dan arahan Wakil Kepala Pelayanan Wilayah Sumbaksel, sekaligus dimohon kesediaan Ibu untuk membuka acara ini secara resmi. Kepada yang terhormat Dr. Anita, disilakan. Terima kasih Mbak Permata selaku MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama terima kasih kepada seluruh undangan HRD, PIC, binaan, perusahaan Kanwil Sumbaksel Jajaran. Kemudian juga terima kasih untuk pihak BTN dan pihak Perumnas. Terima kasih banyak. Kegiatan siang ini maksud dan tujuan adalah kami selaku kantor wilayah ingin mengundang melakukan sosialisasi kembali terkait manfaat layanan tambahan dari BPJS Ketenagakerjaan, yaitu berupa perumahan. Amanah undang-undang kami selaku penjamin dari BPJS Ketenagakerjaan merasa berkewajiban memberikan terus sosialisasi kepada perusahaan bahwa manfaat layanan tambahan ini adalah fasilitas pembiayaan perumahan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta program JHT. Nah, untuk manfaat layanan tambahan ini bisa berupa pinjaman uang muka perumahan, kemudian juga kredit pemilikan rumah, kemudian pinjaman renovasi, kemudian juga ada fasilitas pembiayaan perumahan pekerjaan. Dari awal tahun sampai dengan posisi Oktober 2024 untuk peminat perumahan manfaat layanan tambahan sudah cukup banyak, namun mengingat perusahaan kita yang sangat besar dan peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mempunyai program JHT juga sangat banyak, sehingga kami memandang perlu untuk terus melakukan sosialisasi terkait manfaat layanan tambahan dari BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karenanya, kami juga mengundang dari pihak BTN ya, BTN, kemudian Perumnas, nanti kita boleh sharing-sharing setelah tim kami akan melakukan sosialisasi. Kita akan coba tanya jawab, mungkin saja perusahaan dari Bapak Ibu sekalian sudah ada yang mengajukan terkait dengan MLT ini, tetapi menemukan kendala di lapangan atau tidak tidak diberikan review gitu ya, apakah pengajuannya ini bermasalah atau memang tidak layak gitu ya, karena kita juga mengundang dari pihak Bank Kerjasama, kemudian juga ada dari pihak Perumnas. Mudah-mudahan sosialisasi kita siang ini bisa lebih aktif ya dari kedua belah pihak, dari peserta dan juga dari kita BPJS Ketenagakerjaan dan para undangan. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan teman-teman semua, Bapak Ibu bisa memberikan kontribusi ya, bagaimana kalau misalkan dari peserta ingin mempunyai rumah tetapi ada kendala, atau sudah memenuhi persyaratan tetapi tidak sesuai dengan persyaratan di bank dan sebagainya. Mungkin kita bisa lebih aktif ya, kita mulai saja nanti sosialisasi dan forum tanya jawabnya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak Ibu. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Dokter Anita. Dengan tadi maka dimulailah untuk kegiatan sosialisasi pada siang hari ini. Baik, selanjutnya yaitu marilah kita bersama-sama dengarkan sosialisasi manfaat layanan tambahan BPJS Ketenagakerjaan yang pada kali ini akan disampaikan oleh Bapak Niko. Kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Permata. Seperti selisihnya. Nah, pelajaran atau Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Ibu Anita Sabtarina selaku Wakil Kepala Wilayah Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Sumbaksel, tim dari Bank BTN, dan tim dari Perumnas, Bapak Ibu rekan-rekan dari perusahaan binaan BPJS Ketenagakerjaan. Izin perkenalkan, saya Niko dari bidang pelayanan wilayah BPJS Ketenagakerjaan kami Sumbaksel. Pada kesempatan siang hari ini, saya ingin memberikan informasi kita sharing Bapak Ibu terkait dengan apa sih manfaat layanan tambahan BPJS Ketenagakerjaan itu. Nah, BPJS Ketenagakerjaan itu sebenarnya kita mempunyai program manfaat layanan tambahan di mana itu merupakan turunan dari program jaminan hari tua yang sudah Bapak Ibu sekarang pegang. Jadi ada jaminan hari tuanya, turunannya adalah manfaat layanan tambahan yang kita berikan dalam bentuk fasilitas pembiayaan perumahan pekerja. Nah, ini berdasarkan dasar hukumnya Bapak Ibu dari Permenaker 17 nomor 21 tentang tata cara pemberian persyaratan dan jenis manfaat layanan tambahan. Di sana kita itu diamanahkan untuk memberikan kemudahan terkait dengan kepastian memiliki rumah, kemudian mensukseskan pemerintah dalam program sejuta rumah, lalu meningkatkan perekonomian melalui 21 lapangan sorry, meningkatkan perekonomian, membuka lapangan pekerjaan, dan serta untuk menjaga pekerja atau buruh untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial yang lebih sustain. Nah, dari perumahan itu sendiri sebenarnya skema manfaat layanan tambahan itu karena itu turun dari jaminan hari tua, eh, itu diejawantakan menjadi program manfaat layanan tambahan seperti untuk pemberian perumahan. Program perumahan ini sendiri dibagi menjadi beberapa program kategori Bapak Ibu. Tentunya ini disalurkan dari mitra kita, dari bank penyalur kita Asbanda atau dari Himbara. Dari sini kita menyalurkan kepada tenaga kerja dan developer. Dua aspek itu yang kita salurkan. Tapi memang kita lebih banyak untuk penyaluran aspek dari tenaga kerja dan juga tidak menemukan untuk developer untuk pengembangannya. Untuk tenaga kerja itu kita ada 3 kategori Bapak Ibu. Untuk pertama dari kredit kepemilikan rumah atau KPR, kedua untuk pinjaman uang muka perumahan, ketiga renovasi perumahan, dan yang keempat itu untuk kredit konstruksi untuk developer atau pengembang. Nah, untuk prosedur pengajuan sebenarnya dibagi menjadi dua Bapak Ibu. Pengajuannya itu bisa melalui aplikasi Jemo dari Jam Sostek Mobile kita atau langsung dengan ke kantor cabang kita dan kantor cabang untuk kalangan layanan fisik kita seperti Bank BTN, BJB dan bank daerah lainnya. Nah, dua aspek ini sebenarnya bisa Bapak Ibu konfirmasi untuk datangi untuk hadir untuk bisa mendapatkan manfaat layanan tambahan tersebut. Nah, prosedur pengajuannya itu bisa melalui kantor cabang kami. Bisa melalui kantor cabang kami, nanti kita bantu untuk proses konfirmasi terkait dengan eligibilitas atau pengecekan data. Nah, pengecekan data itu sendiri tentunya dari aspek BPJS Ketenagakerjaan kita bantu cek untuk dari segi eligibilitas baik itu iurannya, perusahaannya dari tertib administrasi, kemudian eh, data yang tertib administrasi data, iuran, dan tenaga kerja. Nah, dari aspek itu nanti kita bantu untuk proses penyaluran untuk melalui BTN atau bank-bank kerjasama mitra dari BPJS Ketenagakerjaan lainnya.
Nah, di sini juga ada melalui kanal layanan digital kami, melalui Jam Sostek Mobile. Dengan menggunakan Jam Sostek Mobile, Bapak Ibu bisa memilih untuk aspek layanan untuk manfaat perumahannya, baik untuk manfaat layanan yang sudah disebutkan tadi, untuk KPR, pinjaman renovasi atau perumahan, PUMP. Nah, informasi terkait dengan Mapalena Taman ini sendiri dibagi 4 tadi ya Bapak Ibu. Pertama dari KPR, kemudian PUMP, renovasi, dan kredit konstruksi. Nah, pembiayaannya itu kalau untuk KPR atau KPA, kepemilikan apartemen, itu maksimal 500 juta. Dengan suku bunga BI rate 7 days, dengan kemudian tenor itu maksimal untuk KPR sampai 30 tahun. Nah, tipe rumahnya ini tentu rumah susun atau rumah tapak. Kalau pinjaman uang muka perumahan itu pembiayaan pinjaman yang maksimal angkanya itu 150 juta dengan BI suku bunga BI rate 7 days dengan maksimal 30 tahun. Dan untuk renovasi itu 200 juta dengan bunga juga sama BI rate 7 days dan tenornya itu maksimal 15 tahun untuk renovasi. Nah, memang sih di kantor wilayah Sumbaksel sendiri, di wilayah Sumbaksel itu kita mayoritas penyalurannya itu lebih banyak di renovasi perumahan. Karena, kalau untuk konstruksi kita nanti masih ada beberapa hal yang memang nanti kita kerjasamakan terkait dengan hal tersebut. Mungkin kita bisa melalui kerjasama dengan nanti kita kerjasama dengan asosiasi-asosiasi dengan seperti himpunan perumahan rakyat dan lain sebagainya. Nah, untuk persyaratan ini sendiri, untuk persyaratan PUMP, KPR, dan renovasi, itu yang dari aspek BPJS Tenagakerjaan itu yang penting itu memenuhi satu persyaratan 1 tahun masa kepesertaan BPJS Tenagakerjaan. Kalau Bapak Ibu sudah 2 tahun, 3 tahun itu sudah memenuhi aspek. Dan yang lain merupakan tertib administrasi, tidak perusahaan daftar sebagian upah, tenaga kerja, dan program. Dan belum memiliki rumah. Tentunya pengecekan itu juga nanti akan dicek melalui syarat dan ketentuan OJK. Nah, kalau untuk dokumen pengajuan nanti akan dibantu untuk ketentuan dari kerjasama mitra bank kami dari dalam hal ini di BTN. Untuk kredit persyaratan konstruksi itu sama untuk peserta BPJS Tenagakerjaan minimal 1 tahun, tertib administrasi, tidak PDS upah, tenaga kerja dan program. Nah, ini mitra bank kerjasama kita, baik itu dari Himbara ataupun Asbanda. Dalam ini ada BTN, Bank Nagari, Bank BJB, BPD, Bank Aceh, dan Bank Jateng. Nah, kita juga kerjasama dengan Perumnas Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya nanti ada di sini juga ada teman-teman dari Bapak Ibu dari tim Perumnas yang akan memberikan informasi terkait dengan kerjasama kita dengan Perumnas. Nanti bisa kita sharing juga di sini Bapak Ibu. Nanti kita berikan sesi tanya jawab di sini Bapak Ibu. Jadi bisa menanyakan baik itu ke BPJS Tenagakerjaan, ke tim BTN maupun tim Perumnas nantinya. Masih di lobby. Ada nih yang 30% kan ya? Itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan dari BPJS Ketenagakerjaan. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Nanti kita lakukan sesi tanya jawab jika ada Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian yang ingin menanyakan terkait dengan orang pimpinan kami Pak ya ke kebun kan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Niko untuk paparannya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu memasuki sesi selanjutnya yaitu sosialisasi yang akan disampaikan oleh Bank BTN kepada yang kami hormati Ibu Leka, disilakan. Baik, terima kasih Mbak Permata, Mas Niko, boleh selamat siang Bapak Ibu, izin perkenalkan terlebih dahulu, kita dari tim BTN. Terima kasih Bapak, senang ketemu dalam versi Zoom-nya, semoga ada kesempatan berikutnya kita bisa ketemu secara langsung ya. Jadi pada siang ini kita akan melakukan sosialisasi and sharing bersama terkait program MLT BPJS TK. Jadi program MLT BPJS TK itu sendiri adalah program dari teman-teman BPJS TK yang bekerjasama
Suaranya masih Berisik bu, berisik. Jadi pasar. Bu Reka. ya. Di belakang Oke, tunggu sebentar. Ya. Saat ini untuk suaranya masih berisik, Pak. sudah bagus. baik Aman. tadi. Oke. Masih? Kalau masih berisik, boleh dibantu Mas Yanuar aja presentasi karena kebetulan saya di luar. Mas Yanuar, boleh diambil alih Mas Yanuar? Berisik banget, Ibu. Mas Yanuar? Sebentar ya. Mas Yanuar? Oke, boleh dilanjutkan Mas untuk presentasinya, Mas. Oke, mungkin izin melanjutkan untuk presentasi dari program MLT BPJS TK Tenaga Kerjaan. Izin, saya Yanuar mewakili dari Bank BTN KC Palembang. Mungkin BTN ini sudah lama ya Bapak Ibu ya untuk eksis di Indonesia dan merupakan top 5 bank di Indonesia dengan aset yang mencapai 439 triliun. Lalu kita juga memiliki power mungkin di KPR tentunya. Dan kita telah menyambut beberapa award dari LinkedIn. Yang paling hangat ini dari LinkedIn. Kita juara 3 di tahun 2024 ini sebagai top companies. Lalu kita juga memiliki award dari Bank Syariah terbaik juga di Economics Naik Appreciation Awards pada tahun 2024. Mungkin ini sekilas dari Bank BTN. Mungkin next. Nah, ini adalah pengalaman Bank BTN dalam penyediaan perumahan. Perumahan B. Ya, Bank BTN merupakan bank terbesar dalam Bekerja di penyaluran stek dan KPR di Indonesia, memiliki pangsa pasar hingga 40%. Nah, pangsa pasar subsidi kita ini mencapai 90% ya. Maka dari itu, kalau ingat KPR itu pasti deh kita ingat Bank BTN. Nah, lalu kita memiliki dipercaya gitu oleh pemerintah dalam program 1 juta rumah dan bekerja sama lebih dari 7.000 developer memiliki produk dan fasilitas perbankan yang lengkap juga. Lalu kinerja penyaluran MLT BP Jam Sostek 96% terhadap total penyaluran MLT BP Jam Sostek di perbankan. Lalu kita sudah masuk ke era digitalisasi juga dan kemudahan transaksi. Terdapat website dari kita, lalu ada aplikasi yang terbaru, ada mobile banking, atau BTN Mobile, lalu yang terbaru juga ada Smart Residence juga. Kita memiliki jaringan yang luas juga, kita punya 789 kantor cabang pembantu dan kantor kas juga, ada 53.000 ATM, lalu kita memiliki 2.951 kantor pos online, dan 12.000 agen dari branchless. Mbak, tabel lampiran ini sama dengan GL. Lalu landasan MLT BPJS TK itu adalah PP nomor 46 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan hari tua. Nah, selain manfaat JHT sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat 1 dan ayat 2, peserta memperoleh manfaat layanan tambahan berupa fasilitas pembiayaan perumahan atau manfaat lainnya. Oke, mungkin next. Ini adalah fasilitas MLT BPJS. Ini yang sudah dipaparkan mungkin tadi sama Mas Niko tadi. Oke, next. Mungkin kita ada produk MLT. Ini ada 3 sebenarnya produknya. Seperti yang dijelaskan tadi, itu ada KPR yang merupakan kredit pemilikan rumah tapak. Nah, itu bisa rumah susun atau apartemen juga, atau KPA, dan termasuk take over kreditnya juga. Lalu ada PUMP, itu adalah pinjaman uang muka perumahan. Jadi kalau mau mulai dari nol bisa nih. Pinjamannya juga, pinjaman uang mukanya juga kita yang sudah include gitu dengan KPR-nya. Lalu ada PRP, yaitu pinjaman renovasi perumahan. Next, ini adalah persyaratan umum. Nah, persyaratan umum
Mungkin ada 6. Yang pertama, belum pernah menerima bantuan perumahan dari BP Jam Sostek, lalu mendapat rekomendasi juga, ini yang diperlukan juga, sudah mendapatkan rekomendasi, lalu peserta belum memiliki rumah atau KPR dan PUMP juga. Lalu peserta memiliki sertifikat dan IMB atas nama peserta atau pasangan untuk pengajuan renovasi perumahan. Lalu terdapat minimal 3 program jaminan BPJS. Lalu untuk take over kredit merupakan fasilitas kredit pertama di bank lain. Lalu persyaratan kreditnya itu ada WNI usia 21 tahun, usia pemohon tidak melebihi 65 tahun pada saat kredit lunas diperhitungkannya, lalu memiliki penghasilan yang menurut perhitungan bank dapat menjamin kelangsungan pembayaran angsuran. Lalu masa kerja minimal 1 tahun, tidak memiliki kredit bermasalah di bank BTN maupun di bank lain. Lalu bank memperlakukan debitur atau nasabah suami istri sebagai satu debitur. Lalu next untuk kelengkapan dokumen pemohon, ini basic-basic aja sih. KTP, suami istri, kartu keluarga, surat nikah, cerai, kematian, rekening tabungan 3 bulan, NPWP atau SPT tahunan, slip gaji terakhir atau 3 bulan terakhir, lalu kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, lalu fotokopi sertifikat, dan fotokopi IMB untuk pengajuan take over dan PRP yang renovasi perumahan. Lalu next untuk suku bunga, ini yang paling penting dibahas mungkin. Dari PUMP, KPR, dan PRP ini dia di 9%. Lalu dia mengikuti suku rate BI 7 days ditambah 3%. Dia kan rate-nya ini sekitar 6% sekarang nih. Alhamdulillah ada penurunan dia sekitar 0,25%. Maka dari itu dia menjadi 9%. Lalu untuk kredit konstruksi dia di 10% mengikuti sama, tapi dia ditambah 4% jadinya. Oke, next untuk KPR BP Jam Sostek, dia memiliki plafon kredit sampai dengan 500 juta dengan jangka waktu di KPR itu 30 tahun, KPA 20 tahun. Lalu untuk take over, plafon kredit sampai dengan plafon di bank sebelumnya atau maksimal 500 juta sama. Lalu ada pinjaman uang muka perumahan, plafon kreditnya itu sampai dengan 150 juta, jangka waktunya disamakan dengan KPR tadi, karena ini sifatnya bundling. Lalu untuk pinjaman renovasi perumahan, pinjamannya itu maksimal di 200 juta dengan jangka waktu maksimalnya 15 tahun. Lalu untuk kredit konstruksi, ini pembiayaan perumahan pekerja yang diberikan kepada perusahaan pembangunan perumahan untuk pembangunan rumah tapak ataupun rumah susun. Nah, plafon kreditnya sesuai kebutuhan dari pembangunan. Jadi bisa disesuaikan dengan jangka waktunya juga sesuai jangka waktu proyeknya yang akan dilakukan. Lalu syaratnya itu tentu mendapatkan rekomendasi dari BPJS TK, lalu memenuhi persyaratan kredit konstruksi dari Bank BTN. Mungkin ini simulasi take over-nya sih. Kalau dari kita mungkin nanti enaknya sih kita mensimulasikan langsung dengan nasabahnya. Ini gambaran umumnya aja. Lalu ini dari gambaran dari suku bunga dari tahun ke tahun. Mungkin ada kenaikan, ada penurunan, tapi sedikit demi sedikit sih untuk kenaikan dan penurunan. Lalu next ini pengajuan kredit BPJS TK melalui kantor cabang BTN. Jadi sebenarnya ada 3 step. Yang pertama itu ada permohonan kredit MLT BPJS TK, nanti langsung ke Bank BTN, dari Bank BTN nanti diverifikasi, lalu kita berhubungan juga dengan kantor BPJS karena memang harus sepengetahuan dari BPJS juga dia mendapatkan mendapatkan persetujuan apa enggak gitu. Nanti diverifikasi lagi layak atau tidaknya. Nah, apabila sudah layak, nanti akan kita proses kreditnya gitu. Nanti ada penyampaian putusan kredit dan pencairan kredit jika disetujui. Lalu ini adalah pengajuan kredit melalui aplikasi JMO dan portal BTN Property. Nah, yang pertama kita ada permohonan kredit nanti BPJS TK melalui aplikasi JMO. Nanti dari aplikasi tersebut langsung dihubungkan kita ke, apabila layak itu nanti ke BTN Property langsung, portal BTN Property ini ada merupakan aplikasi langsung dari kita. Lalu kita ke proses kredit. Nah, proses kreditnya ini nanti di kantor cabang BTN nanti akan
ada penyampaian putusan kredit dan pencairan kredit apabila kita setujui. Lalu ini merupakan kontak personnya. Ada Mas Anton dan Mbak Tina ini untuk nanti di PRP maupun dari tadi pengajuan KPR dan juga modalnya juga ini ada kontak personnya dari Mas Anton maupun Mbak Tina. Mungkin nanti bisa di share di kolom chat langsung oleh kami. Nah, ini merupakan BTN solusi atau solusi kebutuhan. Nah, program BTN Solusi merupakan program bundling gitu, produk dan layanan BTN yang termasuk, namun tidak terbatas pada layanan kredit saja gitu. Program BTN Solusi menawarkan financial solution bagi pegawai. Nanti di transaksi ini ada tabungan BTN Payroll, ada mobile banking, lalu di kebutuhan ini ada tadi kredit-kredit yang lain dari KPR, KPA, ada KAR, kredit agunan rumah, ada kredit ringan atau kredit SK biasanya, lalu ada juga kartu kredit. Nah, untuk investasi ini kita punya produk tabungan investa atau deposito, lalu yang non banking itu ada reksadana dan lain-lain. Mungkin nanti bisa kita diskusikan apabila memang berminat. Lalu ada perencanaan di tabungan siap, lalu ada bank aksuran juga. Lalu mungkin next, ini eh, ada kering BTN. Ya, ini ada kredit SK, ini fasilitas untuk beragam kebutuhan juga. Kita suku bunga mulai dari 0,58 dengan plafon kredit maksimal 100 juta dengan jangka waktu kredit ini maksimal 5 tahun. Nah, ini ada simulasi angsurannya, bisa mungkin dibicarakan langsung, konsultasi bersama kami mungkin langsung. Lalu ini simulasi kering dengan pinjol, tentunya banyak positif dan negatifnya. Kalau kering ini jangka waktu dia panjang, plafon lebih besar, angsuran pasti lebih ringan juga. Tapi mungkin proses kreditnya lebih kompleks ya dibandingkan pinjol ya, karena pinjol itu langsung approve. Tapi yang menjadi kekurangan dari pinjol tentunya jangka waktunya, lalu plafonnya, lalu angsurannya itu yang mahal. Ini ada contoh perbandingannya. Dari plafon 10 juta jangka waktu 12 bulan untuk kering itu di 879.000. Lalu di Ada Kami ini di 2,1 juta, lalu di Shopee Pay Later mungkin 1,3. Itu merupakan suatu perbandingan gitu betapa murahnya eh, kering dibandingkan dengan pinjol. Lalu ini ada tabungan payroll. Nah, untuk tabungan payroll ini ada prosnya mungkin ya, jadi bebas setoran awal, kemudahan bertransaksi via kartu ATM atau debit Visa, mobile dan internet banking, lalu proses pembukaan rekening dapat dilakukan secara kolektif jadi langsung. Lalu ada welcome gift juga dari kita, lalu setoran awalnya ini 0 rupiah dari pemberian gaji, lalu biaya administrasinya hanya 3.000 dengan saldo minimalnya di 10.000. Lalu biaya kartu perdananya pun 0. Lalu ini ada BTN Prospera juga, ini yang terbaru. BTN Prospera adalah solusi bagi nasabah untuk memenuhi berbagai kebutuhan perbankan dan gaya hidup, gitu. Sehingga BTN Prospera akan menjadi rekan perbankan yang mendampingi nasabah gitu, dalam perjalanan meraih kesuksesannya. Lalu dari produk BTN Prospera ini, yang termasuk Prospera ini adalah nasabah dengan AUM 100 juta sampai kurang lebih 500 juta. Nah, untuk produknya itu ada produk simpanan yang utamanya, lalu ada produk investasi, lalu ada produk proteksi. Nah, lalu kalau untuk ini merupakan layanan-layanannya dari BTN Prospera. Mungkin sekian dari pemaparan dari Bank BTN. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan. Baik, terima kasih atas paparannya dari Bank BTN. Mungkin untuk sesi tanya jawab nanti akan kita buka setelah paparan dari Perumnas. Baik, selanjutnya yaitu untuk paparan yang terakhir, ini adalah paparan dari Perumnas kepada Pak Hafiz atau yang mewakili, disilakan.
Terima kasih sebelumnya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Anita Saptarina selaku Wakil Kanwil BPJS Tenaga Kerja. Kemudian dengan Ibu Laika, manajer dari Bank BTN, Project Director Perumnas Sumsel Bapak Adrian Eka, dan Project Director Perumnas Jakabaring Bapak Martin. Ya, itu pinjol. Martin. Bisa ada Terima kasih pinjam. sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan Bapak Ibu. Izin kami sedikit menyampaikan paparan dari Perumnas. Mungkin dari Bapak Ibu sedikit banyak sudah tahu dengan nama Perumnas. Bukan satu hal yang asing lagi lah kalau kita dengar nama Perumnas. Perumnas ini mungkin satu-satunya mungkin developer yang dimiliki oleh pemerintah. Dalam hal ini BUMN, satu-satunya developer BUMN yang dimiliki oleh pemerintah. Izin Bapak Ibu, ini saya sedikit sharing. Jadi sedikit gambaran Bapak Ibu, Perumnas ini setelah berdiri sejak 1974 Bapak Ibu ya. Sudah berdiri sejak 1974 dan sesuai dengan amanat dari undang-undang, pada awalnya memang Perumnas ini dikhususkan untuk melayani kebutuhan masyarakat menengah ke bawah. Namun seiring waktu terkait kebutuhan masyarakat juga makin luas, sehingga akhirnya Perumnas ini tidak hanya melayani masyarakat untuk kebutuhan masyarakat kelas menengah ke bawah, tapi juga hampir seluruh segmen dari masyarakat sudah kita layani Bapak Ibu ya. Terkhusus untuk di Sumatera Selatan sendiri sebenarnya kita ada 2 cabang kalau untuk Sumatera Selatan di Jakabaring dan proyek Sumsel. Proyek Sumsel itu ada di Talang Kelapa dan Talang Keramat. Khusus untuk karena kebetulan nih peserta ini dari Sumbaksel ya, jadi ada dari Jambi, saya lihat ada di Jambi, dari Bangka Belitung, dari Lampung. Nah sebenarnya Perumnas juga hadir di provinsi-provinsi yang tadi saya sebutkan. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalnya berminat bisa langsung menghubungi masing-masing kantor cabang kami Perumnas di masing-masing provinsi itu. Sedikit saja saya sampaikan. Jadi mungkin sedikit berbeda dalam bayangan Bapak Ibu. Jadi ternyata memang Perumnas ini tidak hanya menjual ya, tidak hanya menjual itu rumah landed, tapi kita saat ini juga setelah membangun dan memasarkan produk high rise atau orang sebutnya apartemen. Mungkin sedikit banyak Bapak Ibu sudah familiar, belum begitu familiar maksudnya dengan apartemen, karena apartemen ini mungkin lebih banyak di kota-kota besar, mungkin di Jakarta atau di Jawa, di daerah Jawa lah Bapak Ibu ya. Untuk di Jakabaring sendiri, proyek Jakabaring ini kami sudah ready itu 33 tower dengan total hunian itu 1.226 unit yang sudah kita ready. Jadi mungkin untuk yang warga Palembang sedikit banyak mungkin sering mendapat info kalau beberapa apartemen, proyek-proyek apartemen mangkrak ya, mungkin ada beberapa informasi seperti itu. Nah untuk kita di Perumnas ini, alhamdulillah kita sudah ready stock, artinya bukan yang kita tawarkan bukan hanya konsep, tapi memang sudah ready stock unitnya Bapak Ibu. Ada di warna enggak? Ini lokasi kita sebenarnya ada di Jakabaring. Ini posisinya lebih tepatnya itu di Jalan GH Bastari. Mungkin kalau Bapak Ibu tahu Politeknik Pariwisata, kita pas di seberang Politeknik Pariwisata itu. Kalau mungkin dulu Bapak Ibu familiar dengan istilah namanya Wisma Atlet pada saat Asian Games. Nah, ini mungkin dulunya memang sempat difungsikan sebagai Wisma Atlet apartemen ini Bapak Ibu. Cuman sejak 2023 kita pasarkan kepada pihak umum gitu Bapak Ibu. Kalau bicara legalitas ini mungkin ada kekhawatiran dari Bapak Ibu gimana sih legalitas apartemen itu? Apakah nanti kalau sudah selesai batas waktunya itu nanti
nggak bisa jadi milik kita seperti itu. Nah, ini kita perjelas Bapak Ibu, sebenarnya legalitas apartemen itu kita biasa sebutnya itu SHM Sarusun. Jadi SHM Satuan Rumah Susun. Sedikit berbeda dengan SHM perumahan lainnya. SHM Sarusun ini memang tetap ada batas waktu, jangka waktu masa berlakunya. Jadi biasa setiap 30 tahun itu memang harus diperbarui dan diperpanjang. Tapi bukan berarti pada saat tidak diperbarui terus nanti bukan jadi milik Bapak Ibu apartemen itu Bapak Ibu. Nah, kita sendiri saat ini hanya fokus tentang kita sebenarnya ada 3 tower yang kita tawarkan. Cuman fokus saat ini kita hanya tawarkan itu di tower 2 karena kita optimalkan dulu penjualan di tower baru kita untuk kembangkan di tower-tower lainnya. Ini denah kita Bapak Ibu. Jadi kita punya 11 lantai, di mana lantai 1 itu khusus untuk lantai kios atau hunian, bukan hunian ya. Di lantai 2 sampai dengan 11 itu hunian. Jadi tipe hunian kita ada tipe studio dan tipe 2 bedroom. Tipe studio itu ukurannya 23 meter persegi kurang lebih Bapak Ibu. Kemudian tipe 2 bedroom itu ukurannya 33 meter persegi. Nah, ini sedikit gambaran show unit kita untuk tipe studio. Bisa dilihat, jadi memang konsepnya kalau saya bilang sih apartemen ini lebih cocok memang untuk urban lifestyle lah, seperti itu. Jadi memang konsep bukan untuk rumah kembang memang, tapi sebagai hanya sebatas untuk rumah tinggal karena rata-rata orang yang sudah mungkin yang sifatnya eh, hanya single lah, mungkin single belum berkeluarga, mungkin kalaupun punya anak mungkin baru anak satu atau dua lah maksimal, karena memang konsepnya rumah ini ya seperti urban lifestyle itu jadi Bapak Ibu, jadi memang rumah hanya tempat tinggal tapi bukan untuk dia bertumbuh tumbuh seperti itu. Nah, ini kita tipe 2 bedroom. Tipe 2 bedroom ini ukurannya sekitar 33 meter persegi. Kalau bicara fasilitas, apa sih sebenarnya fasilitas dari yang sudah kita tawarkan di apartemen kita ini? Saat ini kita semakin terus-terus mengembangkan fasilitas Bapak Ibu ya. Tidak menutup kemungkinan di bulan-bulan atau tahun ke depan ini kita akan terus menambah fasilitas-fasilitas yang ada di apartemen. Cuman sejauh ini yang sudah kita bisa tawarkan ini kita memiliki fasilitas seperti one gate system. Kita punya parkiran yang sangat-sangat luas. Jadi bisa menampung mungkin bahkan sampai ratusan unit mobil. Kita juga punya jogging track. Kalau Bapak Ibu hobi jogging, bisa cukup mengitarin kawasan apartemen kita aja, nggak perlu keluar-keluar lagi Pak, karena cukup luas jogging track kita yang kita miliki. Sekaligus sebenarnya karena lokasi kita juga di dekat dengan JSC, Jakabaring Sport City, sini Bapak Ibu nggak perlu repot-repot lagi kalau mau pengen jogging yang benar-benar dengan jogging track nggak begitu jauh dengan lokasi kita, paling cuma 5 menit 5 menit dari lokasi apartemen kita. Terakhir kita juga punya elevator dengan private access card-nya. Jadi masing-masing penghuni itu punya akses card masing-masing yang tidak sama, yang identik, yang non identik lah dengan pemilik lain. Artinya sesuai dengan lantai yang dihuni. Jadi kita menjaga privasi masing-masing penghuni. Tuh. Ini sedikit video Bapak Ibu biar bisa jadi gambaran apartemen kita yang kita miliki saat ini.
Nah, khusus untuk akhir tahun ini kita sedang ada promo yang cukup banyak, gimmick-gimmick yang kami tawarkan ke Bapak Ibu, dan ini hanya berlaku di akhir tahun. Bapak Ibu boleh catat nomor yang di sini. Nanti kalau misalnya seandainya perlu informasi lebih lanjut atau perlu penawaran yang khusus mungkin untuk instansi yang tempat Bapak Ibu bekerja, kami siap dari tim Perumnas untuk hadir, bahkan untuk memberi penawaran khusus kepada Bapak Ibu di perusahaan masing-masing. Ratu. Ah, terima kasih, kami dari eh, Perumnas Jakabaring. Mungkin selanjutnya dari Perumnas Sumsel, silahkan Pak Beni, boleh lanjut. Baik, terima kasih Pak Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu pimpinan dari BPJSTK Kanwil Sumbaksel, Bapak Ibu pimpinan dari Bank BTN. Selanjutnya selamat siang juga saya hormati Bapak Andan Ekalisianto sebagai selaku Project Director Perumnas Sumatera Selatan, dan juga Bapak Martin selaku Project Director Perumnas Jakabaring. Baik Bapak Ibu, kalau tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Apartemen Jakabaring, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perumahan Perumnas yang ada khususnya di Palembang. Yang pertama itu ada di Perumnas Talang Kelapa. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah pernah. Izin Bapak Ibu, ini kami dari Bengkulu. Dari tadi kan di Bengkulu ada nggak? Kalau nggak ada, ngapain kami dari Bengkulu ikut Bapak Ibu? Mohon izin. Ya, Bapak Ibu, ini kami mendapatkan undangan dari wilayah Sumbaksel. Jadi untuk paparan salah satu proyek ini, layanan tambahan ini kan bukan hanya perumahan ya Pak. Jadi tadi ada penjelasan dari Bank juga ya. Jadi izin kami untuk menjelaskan dari proyek layanan tambahan ini khusus untuk perumahan dan juga properti di Palembang. Oke, baik, saya lanjut lagi. Jadi di Palembang ini ada di Talang Kelapa dan juga di Talang Keramat. Yang pertama di Talang Kelapa terlebih dahulu. Ini luas dengan wilayahnya 100 hektar dan saat ini sudah terhuni kurang lebih 6.000 KK dan juga sudah terintegrasi dengan transportasi umum atau feeder. Oke, mungkin next Pak Hafiz, mohon maaf izin. Oke, selanjutnya ini adalah perumahan Gria Palem Kencana yang ada di Talang Kelapa. Oke, mungkin saat ini unit yang tersedia saat ini hanya tinggal sedikit lagi, tapi tidak menutup kemungkinan untuk Bapak Ibu yang belum memiliki rumah atau mau berinvestasi rumah kedua dan ketiga, ada saat ini yang tersedia di Talang Kelapa. Silakan Pak. Oke, terus selanjutnya kita memiliki juga hunian untuk komersil areanya. Oke, stop. Untuk komersil areanya berupa coupling ruko dan juga ruko yang berada di perumahan Central Land Resident. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin membuka usaha, juga ingin menambah investasinya di Perumnas Talang Kelapa. Oke, next Pak. Ya, ini adalah coupling ruko yang sudah kami siapkan untuk dibangun. Oke, silakan Pak, next. Ya, ini adalah fasilitas yang ada di dalam perumahan dan juga di lingkungan di kawasan.
itu sampai saat ini sudah dilalui oleh feeder LRT yang akan menyambungkan ke stasiun LRT maupun ke terminal transmusi. Oke, silakan Pak, next. Ya, mungkin selanjutnya adalah proyek yang ada di dekat Bandara Sultan Mahmud Badarudin II. Ini adalah kawasan baru yang nanti yang akan menjadi kawasan utaranya Palembang, yang mana lokasinya ini dekat sekali dengan perusahaan Bapak Ibu mungkin yang hadir hari ini di sini. Salah satu gerbang utama nanti kita itu berada di antara PT Indofood dan PT Samator. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang berada di Jalan Tanjung Api-Api. Ini adalah sebuah kawasan perumahan yang nanti untuk karyawan atau Bapak Ibu semuanya yang bisa miliki, karena dekat dengan perkantorannya. Mungkin lebih tepatnya ini lokasinya. Oke, selanjutnya ini adalah site plan-nya. Jadi ini kawasan 100 hektar yang sama akan kita bangun seperti yang di Talang Kelapa. Ini adalah akses menuju Jalan Tanjung Api-Api. Akan dibangun 6.000 unit rumah dengan di dalam 15 klaster dan dilengkapi fasilitas umum dan fasilitas sosial dan komersilnya. Oke, next Pak. Ya, ini adalah klaster orchid yang sudah dibangun dan sudah dihuni. Ada 549 unit rumah yang sudah kita siapkan. Next, Pak. Ya, ini adalah perumahan yang ada di Talang Keramat. Ini adalah contoh dari rumah komersil yang mana akan dibangun, dan ini adalah rumah contoh subsidinya. Oke, silakan Pak, lanjut Pak. Ya, ini adalah rumah yang akan kita bangun didesain di tahun 2025, dan berikut ini adalah gerbang dari klaster orchidnya. Oke, selanjutnya ini adalah fasilitas pendukung. Di dalam klaster ada fasilitas ibadah, fasilitas olahraga, dan juga ada komersial areanya juga. Oke, silakan next Pak. Ya, ini adalah contoh dari ruang tamu dan kamar tidur utamanya. Terus selanjutnya ini adalah kamar tidur di belakang, dan juga ada juga di bagian belakang untuk halaman belakangnya. Dan ini adalah untuk sertifikatnya yang sudah kita per masing-masing. Ntar lo ayat tuh lagi ada lo lagi. Rumahan Ya, jika Bapak Ibu tadi yang ada ingin bertanya tentang proyek yang di Bengkulu, di Lampung, di Jambi, nanti bisa akan menghubungi kami di sini dan kami akan sambungkan kepada tim kami yang berada di Jambi, Bengkulu maupun di Lampung. Sebagai info di awal, saat ini yang sudah masih membangun itu berada di Lampung dan di Provinsi Jambi, Bapak Ibu ya. Oke, nah ini sekian dari kami dari Perumnas Sumatera Selatan.
Terima kasih atas undangannya dan juga terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan penjelasan kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Beni dan Pak Hafiz dari Perumnas Sumsel. Baik, selanjutnya Bapak Ibu peserta kegiatan sosialisasi manfaat layanan tambahan. Kita akan membuka sesi tanya jawab. Untuk tahap pertama itu kita akan buka pada 3 orang penanya. Pada Bapak Ibu yang ingin bertanya, disilakan untuk raise hand, sebutkan Sopian, Bu, dari nama Bengkulu. dan asal perusahaan. Gimana Pak? Sopian dari Bengkulu, Bu. Oh boleh, silakan Pak Sopian. Izin Bapak Ibu, saya Sopian Hamid dari PT Sendabi Lestari Bengkulu. Izin bertanya, apakah program BPJS Tenaga Kerja ini sudah ada di Bengkulu? Nah, sampai saat ini kami belum pernah mendengar program ini. Jika memang ada, di mana kalau lokasinya, seperti apa syaratnya? Dari tadi saya lihat cuma di sekitaran Kota Palembang, Bu. Untuk di Bengkulu belum ada. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sopian. Untuk pertanyaannya kita ini dulu ya Pak, kita catat dulu. Mungkin dari sebentar, ini ada dari Rumah Sakit Jabal Rahmat. Dipersilakan. Halo, Assalamualaikum Bu, saya Rio Ferguson dari Rumah Sakit Jabar Rahma Mendika. Ingin bertanya nih terkait dengan masalah program yang dicanangkan BPJS Tenaga Kerja terkait dengan kerjasama KPR atau rumah. Jadi ada pertanyaan dari salah satu karyawan kemarin itu, dia ada mau beli rumah. Ini kan untuk tenaga kerjanya kan wilayah Morobungo nih, Ya Pak. khusus di wilayah Jambi lah kan. Tapi dia mau beli rumah di Sumbar misalnya kayak gitu. Kalau beli rumah yang secara langsung nanti jaminannya seperti di BPJS Tenaga BPJS Tenaga Kerja itu bisa nggak? Iya. Nah, itu aja pertanyaannya Pak. Ada lagi? Ya, itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih ya Pak dari Rumah Sakit Jabal Rahma. Baik, untuk penanya terakhir di sesi pertama. Di PT Jaya, Bu. Ya, silakan Pak Jejen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. dari ITK Jaya atas nama Jijin Jailani. Di sini saya mau menanyakan, Bu, apakah program yang BPJS Tenaga Kerja ini untuk berlaku di seluruh Indonesia atau bukan? Contoh, saya sendiri terdaftar di BPJS Tenaga Kerja di Jakarta Pusat. Akan tetapi set kerja saya ada di Kabupaten Lahat. Nah, apakah dalam hal pengajuan untuk program tersebut bisa dilakukan di mana set kita berada? Satu. Kedua, apabila saya sendiri sudah memiliki rumah dalam hal KPR, tetapi bukan bank yang ada kerjasama dengan pihak BPJS Tenaga Kerja ataupun bank apa tadi namanya, saya ingin melakukan renovasi rumah, sedangkan sertifikat kita ada di Bank BSI dalam kapasitas saya masih menjadi nasabah dari BSI itu sendiri. Mungkin minta solusi kayak mana, Bu? Apakah bisa atau tidak? Baik, Sekian, terima kasih, Bu. Ya, terima kasih ya Pak Jejen. Baik Bapak Ibu, di sini sudah ada 3 penanya. Mungkin saya simpulkan untuk pertanyaan Pak Sopian. Yang pertama itu apakah program manfaat layanan tambahan ini ada di Bengkulu? Itu yang pertama. Kemudian untuk pertanyaan kedua dari Rumah Sakit Jabal Rahma, program kerjasama ini yang misalnya di Jambi itu bisa membeli rumah di Sumbar. Untuk pertanyaan Pak Jejen juga hampir sama dengan yang Jabal Rahma. Apakah program BPJS Tenaga Kerjaan berlaku di seluruh Indonesia untuk manfaat layanan tambahan? Nah, mungkin untuk 3 pertanyaan ini nanti akan dibantu dijawab oleh BPJS Tenaga Kerjaan. Sedangkan untuk pertanyaan Pak Jejen yang kedua, perihal sudah memiliki rumah KPR di BSI, apakah bisa melakukan renovasi di Bank BTN yang kerjasama dengan
BPJS Tenagakerjaan. Nah, mungkin untuk pertanyaan kedua nanti bisa ditolong bantu dijawab oleh Bank BTN. Baik, kepada dari BPJS Tenagakerjaan mungkin silakan untuk pertanyaan dari Baik, Pak Sopyan, Mas eh, David Jabar Rahman, dan Pak Jejen. baik, terima kasih Bu Permata. Untuk pertanyaan pertama tadi dari Pak Sofyan ya dari Sandabi Pak. Untuk program MLT ini apakah ada di BPJS Tenagakerjaan ya Pak ya? Atau memang Perumnas Pak yang ditanyakan dalam hal ini Pak? Program rumah bagi pekerja untuk di Bengkulu apa sudah ada Pak? Kalau Oke. sudah ada di mana lokasinya? Ada, Pak. Sebenarnya untuk program manfaat layanan tambahan BPJS Tenagakerjaan ini ada di seluruh wilayah di kantor cabang BPJS Tenagakerjaan. Di Bengkulu itu sudah punya, Pak. Tapi memang kalau Bapak ingin mengajukan mengajukan manfaat layanan tambahan perumahan, itu perumahannya bisa Bapak pilih di lokasi sesuai dengan kriteria yang rumah yang Bapak yang inginkan. Nah, untuk mekanismenya bisa menggunakan mekanisme dari manfaat layanan tambahan BPJS Tenagakerjaan, Pak. Jadi bisa diajukan melalui kantor cabang BPJS Tenagakerjaan di Bengkulu. Nanti Bapak tinggal pilih properti mana yang Bapak inginkan. Nanti bisa setelah itu untuk pengajuannya bisa melalui Bank BTN yang ada di Bengkulu, Pak. Seperti itu. Cukup clear, Pak Sofiat? Belum Pak, kebetulan kita minggu yang lalu tim BPJS Tenagakerja barusan sosialisasi ke perusahaan kita terkait dengan JMO. Ya. Nah, saya sempat bertanya sama mereka terkait dengan perumahan manfaat tadi untuk perumahan pekerja. Jawaban dari mereka itu syarat utamanya ya saldo kita minimal 30% itu cukup untuk DP rumah. Seperti itu, Pak. Apa benar seperti itu? Kalau memang tadi saya sudah mengisi di JMO, kita diminta jenis pekerjaan. Saya sudah berapa kali ngisi, beberapa ini nggak diterima juga Pak demo. Nah, untuk jenis pekerjaan itu kita isi apa di aplikasi JMO-nya Pak? Baik, baik. Saya paham nih maksud Pak Sofian nih. 30% di sini maksudnya adalah mungkin yang Bapak maksud adalah pencairan JHT 30% untuk perumahan gitu Pak. Karena gini Pak, konteksnya berbeda. Programnya berbeda nih Pak, antara MLT dengan pencairan 30%. Kita memang ada program pencairan yang 10%, masa kepesertaan yang 10 tahun. Jadi misalnya Pak Sofian sudah terdaftar di peserta kita selama 10 tahun BPJS Tenagakerjaan, Bapak bisa melakukan pencairan klaim JHT 10% dan 30%, pencair atau 30%. Jadi pilihan Pak. Kalau 30% itu untuk pinjaman uang perumahan Pak. Nah, MLT ini berbeda programnya dari program yang ada di JMO Bapak yang pencairan 30% itu. Karena MLT ini sendiri adalah program turunan yang tidak akan memotong dari saldo jaminan hari tua Bapak. Tidak sama sekali memotong, Pak. Karena ini program turunan, manfaat layanan tambahan baru. Jadi tidak ada potongan jaminan hari tua, Bapak cukup pengajuan mau KPR atau renovasi rumah Bapak. Nanti bisa pengajuannya melalui kantor cabang BPJS Tenagakerjaan dan atau juga BTN yang ada di Bengkulu Pak. Jadi berbeda program Pak antara JMO yang itu Pak yang Bapak 30% tadi. Kalau 30% tadi itu sebenarnya itu untuk pinjaman uang muka perumahan yang itu memang diambil dari saldo Bapak di HT-nya. Kalau MLT ini tidak mengganggu saldo sama sekali Pak. Sama sekali tidak mengganggu. Jadi 30% nggak ada potongan saldo Bapak. Jadi saldo Bapak JHT tetap aman Pak. Tuh, gitu Pak Sofyan. Cukup jelas Pak Sofyan? Nanti biar ke cabang aja Pak, nanti biar Boleh. yang lain punya kesempatan. Boleh Pak. Nanti kalau memang Bapak dari Sandabi ya Pak ya? Ya, PT Betul. Sandapi Indah Lestari Pak, Bengkulu. Betul. Nanti saya bisa informasikan kepada cabang Bengkulu untuk dilakukan sosialisasi ke sana Pak. Kalau memang nanti butuh untuk sosialisasi terkait MLT ini Pak ya. Pak, ya mohon dibantu Pak. Ya, baik. Baik Pak Sofyan, terima kasih banyak atas pertanyaan ini. Yang kedua adalah pertanyaan Pak Rio dari Jabar Rahman. Untuk pengambilan rumah yang di Sumbar ya Pak Rio ya, benar ya Pak? Iya Pak, benar Pak. Ya, kalau untuk pengambilan rumah di Sumbar bisa selama Bapak dan Ibu atau yang bekerja di Jabar Rahma Medika itu terdaftar di BPJS Tenagakerjaan, mau pengambilan rumah di Sumbar bisa, pengajuannya bisa melalui BPD di sana, Bang Nagari, karena sudah kerjasama dengan BPD Nagari. Selama mau pemilihan rumah propertinya pun bisa di mana aja Bapak Ibu. Selama di sana nanti bisa dilakukan pengecekan dari teman-teman dari
BPD yang di sana pengajuannya, misalnya Bapak mau pengajuan di BPD Sumbar atau BPD Bang Nagari, itu bisa Pak. Jadi mau rumahnya pun mau dimanapun Bapak bekerjanya di Muara Bungo bisa. Baik, Pak, terima kasih. Cuman saya Iya, mau ada tanggapan sedikit. boleh Pak, silakan. Itu kan rumah yang perumahan ya Pak ya, yang ditujukan. Kalau rumah seperti rumah pribadi dan lain-lain secara rumah umum, misalnya di Padang, itu bisa nggak Pak? Gitu. Bukan perumahan gitu. Maksud Bapak bukan perumahan klaster gitu ya? Bisa Pak, untuk perumahan apa namanya? Perumahan yang Misalnya Bapak. ada orang mau jual rumah nih di Padang, Mm-mm. keluarga. Ini kita mau ajukan yang program BPJS ini bisa nggak? Bisa Pak. Itu nggak harus rumah klaster atau rumah yang selama untuk pengajuan MLT ini bukan rumah subsidi ya Bapak Ibu. Jadi memang harus rumah yang komersil dan bukan rumah yang subsidi. Itu sih Pak. Ya, terima kasih ya. Sama-sama Pak Rio, terima kasih atas pertanyaannya. Yang terakhir itu dari Pak Jejen dari Eka Jaya. Nah, mungkin Pak Jejen tadi sudah menjawab ya Pak pertanyaan yang sama dengan Pak Rio tadi. Jadi untuk pengajuan program MLT ini Bapak mungkin terdaftarnya di Jakarta, Bapak bekerja di Lahat, itu bisa pengajuannya di tempat Bapak terdaftar. Misalnya Bapak kerja sekarang di Lahat, pengajuan rumahnya di Lahat misalnya nih Pak. Bapak bisa pengajuan melalui mitra tenaga kerjaan, mitra bank, atau misalnya kalau di sana ada BTN nggak Pak? Di sini di Muara Enim yang ada. Di Muara Enim ya Pak. Nah, bisa memang untuk pengajuannya tetap ke kantor cabang BTN yang ada di Muara Enim Pak. Kalau Bapak rumahnya ada mau ngambil di Lahat, walaupun Bapak kepesertaannya ada di Jakarta misalnya tetap bisa Pak. Pak, untuk pengajuan ini untuk rumah yang subsidi atau non subsidi Pak? Komersil kan? Rumah komersil Pak. Rumah komersil. Betul. Oke. Yang komersil yang dibisarkan Pak ya. Betul. Lebih dari satu Pak bisa. Kenapa? Seumpamanya kan pertama saya mengajukan ini kan tanpa melalui program dari BPJS TK. Oke. Gitu kan. Tapi kita ingin juga mengajukan memanfaatin fasilitas yang dilakukan oleh BPJS TK. Kita ingin dapat memiliki rumah yang satu lagi umpamanya melalui program itu. Apakah bisa? Apa cukup satu aja? Kalau untuk MLT sendiri itu rumah pertama Pak. Rumah pertama ya Pak ya? Iya, betul. Rumah pertama. Walaupun kita tidak menggunakan program dari MLT sendiri. Iya, kalaupun misalnya sekarang masih dalam proses KPR atau seperti apa Pak? Sudah berjalan KPR. Sudah berjalan. Iya, itu bisa ini Pak. Kalau untuk program pengajuan manfaat layanan tambahan MLT kita itu untuk rumah pertama Pak Jejen. Jadi kalau misalnya Bapak sudah KPR di di BSI misalnya gitu ya. Sudah Untuk 2 tahun. Kenapa? Sudah berjalan 2 tahun. Udah berjalan 2 tahun, nanti bisa kalau Bapak mau take over, bisa di take over ke BTN Pak. Oh gitu ya, untuk Pak. pengajuan renovasinya. Nanti bisa mungkin dijawab dari tim BTN ya. Saya mohon izin dari tim BTN nanti terkait dengan hal ini, silakan kepada tim BTN. Izin jawab. Ini mengenai yang dari bank lain itu apa ya? Kalau yang take over Pak Yanuar. Jadi tadi pertanyaan Pak Jejen dari Eka Jaya, apakah bisa misalnya dia masih dalam proses KPR, rumah pertama itu mau mengajukan manfaat layanan tambahan di kita di BPJS Tenagakerjaan melalui BTN. Itu bisa Pak. Itu namanya take over Pak. Jadi kalau misalnya proses seperti biasa pun itu bisa dilakukan Pak, nanti proses take over. Mungkin nanti prosesnya itu nanti kita melakukan akad di sini Pak. Nah, dengan surat pernyataan bahwa Bapak akan melakukan pelunasan di sana, di bank sana. Atau nanti dari bank itu pun nanti kami bersurat juga bahwa ada nasabah atas nama Bapak Jejen ini akan melakukan take over kredit ke bank kami. Jadi kami pun ikut bersurat ke banknya dan nanti akan melakukan pelunasannya pun akan kami kawal juga. Nah, kalau misalnya pertanyaan tadi, itu bisa dilakukan apa nggak? Itu bisa ya Pak ya, untuk melakukan take over. Ya, karena mungkin di bank-bank lain itu
belum ada proses top up di KPR-nya. Nah, makanya ini merupakan salah satu benefit lah kita untuk MLT ini tadi, dengan suku bunga mungkin yang rendah juga gitu. Mungkin sekian dari jawabannya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi Pak Jadi Yang saya tanyakan tuh bukan take over. Posisinya manfaat untuk renovasi rumah, Pak. Itu kan ada program untuk renovasi rumah. Nah, saya ingin menggunakan renovasi rumahnya melalui program dari BPJS Tenaga Kerja itu kan. Sedangkan di situ persyaratannya apa namanya, harus jaminan juga dari sertifikat itu sendiri kan, Pak. Sedangkan sertifikat saya itu ada di BSI. Supaya saya tidak mau take over, tapi saya ingin memanfaatkan untuk renovasi rumahnya aja menggunakan fasilitas kerjasama dengan BPJS TK. Itu apakah bisa, Pak? Jadi kalau dari kita nih Pak, memang udah ada beberapa Pak proses. Itu memang istilahnya itu memang take over Pak. Jadi dari tadi kan ditanyakan sertifikatnya itu gimana. Ya, jadi kita lakukan pelunasan Pak tetap Pak. Nanti kita kawal itu untuk apa? Untuk kita pindahkan Pak dari sertifikat dan IMB itu ke Bank BTN, jadi agunan dari Bank BTN. Nah, nanti itu prosesnya kita akad kredit nih Pak. Nah, setelah nanti kita akad kredit, nah nanti kita lakukan pelunasan Pak. Kan Pak, kita lakukan pelunasan. Nah, setelah lakukan pelunasan, nanti baru kita dipindahkan tadi kan agunannya dari sertifikat dan IMB-nya itu tadi. Nah, setelah itu baru prosesnya beres Pak. Jadi memang kita kalau misalnya dari renovasi perumahan itu memang dari asalnya tadi KPR, nah nanti kita kompensasi Pak melalui program tadi renovasi perumahan. Jadi memang nanti akan jadi satu kredit aja Pak, kredit di Bank BTN melalui MLP tadi. Jadi yang di BSI ini kita lunasi dulu gitu dari pencairan kreditnya. Jadi Bapak nanti kreditnya udah nggak di BSI lagi, di Bank BTN aja gitu. Oke, siap. Makasih Pak. Terima kasih punya Pak. Iya Pak, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Boleh Mas, belum mau tanya Mas? Sebentar, Iya, Mas. maaf sebentar Pak, karena tadi 3 sudah penanya, mungkin kita lanjut baca chat dulu sebelum saya buka lagi yang sesi kedua ya dari Rumah Sakit Pusri. Mungkin kita baca dulu chat yang pertama untuk pertanyaan dari Ibu Ratna. Mungkin bisa dibantu ya dari tim BTN. Untuk renovasi rumah BTN, apakah untuk usia umur dalam pengajuannya? Mungkin maksudnya ini adalah ada batas usia untuk pengajuan manfaat layanan tambahan di BTN. Itu dari Ibu Ratna. Kemudian untuk pertanyaan kedua dari Bapak Eko Santoso, seperti mungkin itu tadi sama kayak Pak Jejen ya. Kalau masih ada angsuran di bank lain kurang lebih 7 bulan lagi, apakah masih bisa mengajukan? Nah, itu pertanyaannya sama seperti Pak Jejen. Kemudian yang dari Region 7, program ini apakah lebih murah dari kredit rumah pada umumnya? Nah, mungkin bisa dibantu dijelaskan dari Bank BTN untuk 3 pertanyaan tersebut. Setelah itu baru kita lanjut lagi ke pertanyaan dari pesertanya secara langsung. Silakan, Mas. Izin untuk jawab mungkin dari pertama umur ya. Kalau umur ini kita memang tadi sudah dipaparkan itu dia maksimal di 65 tahun. 65 tahun itu pada saat kreditnya beres gitu. Pembayaran terakhir di 65 tahun. Jadi misalnya kalau misalnya mau pengajuan 10 tahun itu maksimal umur dia 55 gitu, ditambah 10 jadi 65 untuk maksimalnya. Lalu mungkin kalau dari pertanyaan tadi yang kreditnya sisa 7 bulan lagi, itu memang bisa dilakukan untuk nanti renovasi perumahan. Itu sama sih jatuhnya nanti jadi di take over. Jadi misalnya kalau kita ini ibaratnya prosesnya, misalnya itu ada sisa 7 bulan lagi, mungkin kan sisa plafonnya itu kan sisa sedikit lagi nih, sisa kreditnya. Nah, nanti kalau misalnya pengajuan nih, misalnya kita taruh di angka 100 juta misalnya. Nah, nanti untuk sisanya ini masih sisa 20 juta. Nah, nanti kita langsung melakukan pelunasan di dana. Nah, nanti sisa dari
Nah, pelunasannya itu di sekitar 80 juta di luar biaya akad itu nanti akan menjadi uang tunai. Lalu kalau di pertanyaan selanjutnya, apakah lebih murah dari kredit rumah pada umumnya? Saya bisa bilang kalau kredit rumah pada umumnya ini tergantung kredit rumah komersial atau subsidi. Kalau subsidi tentu akan lebih kecil kan bunganya kalau subsidi. Tapi kalau kredit komersial pada umumnya itu pasti akan lebih murah karena kan kita di 9% itu kan 9% itu kalaupun ada kenaikan atau penurunan itu kan sedikit demi sedikit seperti kemarin pun kan 9,25 nih, nah sekarang udah di 9%. Nah kalau misalnya suku bunga pada umumnya komersil itu jauh lebih murah jauh lebih murah menggunakan MLT ini, makanya kalau misalnya memang berafiliasi sama BPJS TK itu jangan lupa untuk kalau misalnya pengajuan secara langsung jangan lupa untuk diberitahu ke kami gitu, karena sayang sekali kalau misalnya nggak diambil itu program ini gitu, karena pasti bunganya itu lebih rendah dan lebih menguntungkan untuk anggota dari BPJS TK. Mungkin ada yang mau ditanyakan kembali kalau apabila kurang jelas apa gitu. Baik, terima kasih Mas. Mungkin selanjutnya itu kita buka sesi tanya jawab yang kedua dari PT Kem Sentosa. Dipersilakan Pak, sebutkan namanya. Ya, selamat siang. Saya Suntosa dari PT Kem Belitung Timur. Sedikit saja mau tanya untuk persyaratan usia. Tadi kan ada batas atasnya. Cuma kalau kredit pada umumnya kan usia itu kan minimal 21 tahun. Nah, di BPJS Tenaga Kerja ini seandainya pekerja kami umur 19-20 tapi sudah memenuhi syarat-syarat yang lain, sudah 1 tahun lebih dan lain-lain, apakah bisa begitu? Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Santosa. Selanjutnya dari PT ABL. Ya, selamat siang. Ya, selamat Yang siang, Pak. untuk KPR sendiri, untuk kredit perumahan rakyat yang komersil, itu kan ada limit limit nilai rumahnya ya. Ya, betul. Nah, kalau untuk ngecek limitnya, apakah bisa ke kantor Jamsostek sendiri atau gimana prosedur untuk ngecek limitnya, yang apa dari penghasilan segala macam. Kemudian yang kedua, apakah prosedurnya sama seperti KPR yang lain, harus bayar uang muka dan lain-lain gitu, atau kita sebagai peserta Jamsostek bisa nggak pakai uang muka atau gimana gitu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Baik, untuk selanjutnya yang ketiga, Pak Rido Marianto. Silakan, Pak. Pak Rido. Ada yang mau ditanyakan, Pak Rido? Baik, kalau Pak Rido belum ditanyakan, mungkin dari yang Rumah Sakit Pusri tadi. Ada Bu, dari Pak Rido mau bertanya. Oh ya, silakan, Mbak. Baiklah, di sini saya perwakilan Pak Rido. Kami dari kantor PT ATA di Sarlangun. Nah, jadi gini Bu, kemarin sempat ada karyawan kami mau ajukan KPR di aplikasi JKN, JMO maksudnya. Mohon maaf. Nah, itu keterangannya pas dia ajukan eh, belum bisa karena ada tunggakan. Nah, sementara dari perusahaan kami ketika pembayaran setiap bulannya itu selalu bayar tepat waktu. Itu kenapa ya, Bu? Apa ada kemungkinan dari perusahaan sebelumnya atau gimana? Nah, juga pas udah dicek di kantor BPJS terdekat, malah dialihkan ke perusahaan yang ngurus. Itu gimana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin langsung mau dijawab aja dari BPJS dulu atau dari BTN? Dari BPJS Iya. Kerjaan dulu aja kalau Baik. gitu ya. Oke, Baik, silakan. terima kasih Pak Sentosa. Jadi menjawab pertanyaan Pak Sentosa tadi, untuk usia minimal tadi memang selama dia sudah menjadi peserta kita, dia mulai bekerja dan memang usia produktif Pak, itu sudah bisa. Yang penting dia sudah memenuhi masa kepesertaan kita 1 tahun Pak. Itu sih Pak. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Santosa atas pertanyaannya. Yang kedua dari PT ABL, dengan mohon maaf, PT ABL tadi dengan Bapak siapa Pak? Agung, Pak. Pak Agung, baik. Pak Agung, terima kasih. Untuk limit pengajuannya seperti ini Pak. Kalau dari
BPJS Tenagakerjaan sendiri mungkin akan merekomendasikan ya sifatnya ya. Jadi nanti memang eh, merekomendasikan misalnya dari tenaga kerja perusahaan A seperti itu untuk limit pengajuannya tentunya nanti ini akan ada penafsiran dari tim mitra kami perbankan atau BTN. Nah, untuk limit pengajuannya ini nanti tergantung dari apa namanya penafsiran dari BTN itu sendiri, Pak. Misalnya kalau misalnya Bapak ingin mengajukan KPR, nanti dilihat nanti persyaratannya untuk pengajuannya limitnya berapa dari income-nya dihitung ada perhitungan dari BTN yang akan mungkin nanti tim BTN akan menjelaskan terkait dengan limit pengajuan ini Pak. Mungkin itu sih Pak. Kalau dari kami menjawabnya dari sisi yang penting selama nanti persyaratan Bapak udah mencapai 1 tahun itu sudah bisa nanti pengajuan untuk manfaat pelayanan tambahan KPR Pak. Itu Pak Agung. Kemudian yang pertanyaan yang ketiga itu dari Pak Rido Marianto dari Sarolangun. Nah, itu untuk kalau misalnya ada KPR tamun ada tunggakan iuran ya Bapak Pak Rido ya. Eh, Kalau ini sih sebenarnya apakah mohon dipastikan nanti apakah iuran kalau memang iurannya berjalan, iuran bulan berjalannya lancar, nanti saya coba komunikasikan ke kantor cabang Sarolangun karena mungkin ada beberapa hal teknis yang di sistem kami yang akan kami koordinasikan ke kantor cabang Sarolangun Sarolangun Pak Rido. Jadi nanti mohon nanti dituliskan di kolom chat untuk data-data Bapak atau data nama Bapak dari perusahaan apa, data nama dan perusahaan nanti saya coba bantu komunikasikan ke kantor cabang Sarolangun. Itu ya Pak, itu terkait dengan teknis di kami. Nanti saya bantu untuk follow up Pak Rido. Mungkin ada lagi. Ya, baik. Mungkin sebelum ke yang Pak Rido tadi ke ini yang dari PT ABL ya. Untuk pertanyaan dari ini ke BTN-nya, apakah untuk persyaratan pengajuan dengan menggunakan manfaat tambahan ini juga sama seperti membayar apa tadi pajak atau dan lain-lain? Uang muka, ya Oke. DP pakai Ya, DP DP seperti itu. Kemudian ya mungkin itu aja dulu. Silakan dari Bang BTN-nya. Izin, tadi yang kuncinya saya kurang jelas. Yang tadi yang DP itu gimana? Untuk menggunakan layanan MLT ini apakah nanti waktu kita ngajukan KPR perlu ada pembayaran DP juga atau nggak perlu Pak? Seperti apa namanya yang perumahan subsidi atau perumahan apa gitu. Kan ada beberapa KPR yang nggak pakai DP Pak. Oh ya, kalau itu sih sebenarnya tergantung dari eh, kadang beberapa proper tuh kan developer tuh berbeda-beda apa kebijakannya. Cuman kalau dari kita ini memang kalau DP ini biasanya kalau komersil itu memang harus pakai DP Pak. Makanya kita pun ada manfaat layanan tadi Pak yang PUMV itu. Ya untuk apa dia modal DP-nya. Jadi kan kita benar-benar pure dari nol nih. Kita dari awal dari KPR dan juga dari DP-nya itu dia udah di uang mukanya tuh udah dibayar semua gitu kan. Tapi tadi harus jangka waktunya itu sama karena itu paketnya itu termasuk ke bundling. Sudah ada yang berjalan atau belum Pak? Yang berjalan selama ini DP-nya berapa gitu? Berapa persen biasanya? Oh iya kalau itu menggunakan MLT ini. tergantung itu balik lagi Pak karena kan kita sebenarnya nanti berhubungan sama developernya Pak itu beda-beda sih Pak nanti kalau untuk DP-nya itu gimana karena ada beberapa gimmick-gimmick Pak untuk ini untuk pengajuannya gitu biasanya. Jadi tiap developer itu akan berbeda-beda Pak baik dari DP-nya maupun nanti mungkin ada gimmick apa lagi gitu. Mungkin itu harus disosialisasikan kembali Pak nanti Pak untuk pengajuannya gitu. Kalau balik ke pertanyaan yang Bapak sebelumnya Pak yang nanya kalau saya mau beli rumah orang yang dijual gitu Pak, itu gimana Pak? Enggak melalui developer. Kalau Kan ada rumah orang yang gimana Pak? mau dijual, kemudian kita mau beli melalui fasilitas MLT ini. Tadi kan dijawabnya bisa. Mm-mm. Nah, itu gimana Iya Pak? Pak. Prosesnya sama Pak seperti melakukan pengajuan KPR Pak. Nanti Pak. Nanti difasilitasi oleh kami Pak. Sama sih Pak. Nanti mungkin
untuk penjelasan mengenai DP dan lain-lainnya mungkin itu nanti akan ada akan ada ketentuan khususnya Pak mungkin Pak. Berarti Cuma nanti kalau pembahasannya saat misalnya pengajuan memang nanti Pak ya. ya nanti pada saat pengajuan mungkin ada pemaparan khusus gitu untuk Oke Pak. enaknya sih langsung ke kantor BTN terdekat Pak nanti. Nah, tadi Ini lokasi di prosedurnya mana Pak? ke jam sostek dulu Pak. Ya Ini nanti kan lokasi ke di Bungo JMO Pak. dulu nih. Jadi sebenarnya mau melalui aplikasi kita mau melalui aplikasi JMO tadi itu memang nanti kan akan langsung terverifikasi ya Pak ya sama Japsosteknya. Jadi nggak bolak-balik nih. Apabila langsung datang ke kita, nah lalu ngobrol nih, oh saya peserta BPJS, nanti akan saya konfirmasi balik lagi nanti ke BPJS-nya. Ini orang inilah apakah bisa mendapatkan manfaat layanan tambahan apa enggak gitu. Sama aja sih Pak. Oke. Mungkin mewakili Pak Roni dari PT SSA Pak. Untuk di aplikasi JMO-nya sendiri menunya yang pilih yang mana Pak ya untuk yang MLT ini Pak? Atau mungkin ke BPJS tenaga kerjaannya mungkin bisa jawab. Untuk ini ya Pak ya, untuk apa namanya pengajuan melalui JMO. Seperti itu ya Pak? Iya, Di menu apa? Kalau izin Pak, kalau untuk pengajuan di menu JMO, nanti kalau misalnya Bapak udah buka aplikasi JMO, itu ada dari perumahan pekerja Pak, di layanan lainnya. Jadi di situ ada jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, program lainnya. Nah, di bawahnya itu lain-lainnya itu ada perumahan pekerja. Bapak klik perumahan pekerja, nanti di situ muncul fasilitas pembiayaan perumahan pekerja BP Jam Sostek Pak. Nah, di sana Bapak pilih mau KPR, PRP atau renovasi, PWMP. Ada 3 itu ya Pak untuk tenaga kerja. Jadi Bapak tinggal pilih di situ. Cuman memang nanti setelah itu Pak, Bapak pengajuan melalui JMO itu idealnya nanti Bapak coba komunikasi nanti gini aja Pak. Dari situ kan nanti masuk ke BTN Properti Pak setahu saya. Nah, untuk itu nanti Bapak bisa koordinasikan kepada HRD-nya untuk mengkontak dari tim BPJS Tenaga Kerjaan tempat kantor cabang Bapak, daerah Bapak. Nanti di sana buat kita jemput bola Pak. Karena apa namanya? Pengajuannya bisa melalui dari aplikasi JMO, melalui datang langsung ke kantor cabang BTN maupun dari langsung ke kantor cabang BPJS Tenaga Kerjaan yang ada di daerah Bapak. Jadi bisa ketiganya itu Pak. Nanti kita bisa bantu follow up. Kalau misalnya Bapak datang ke kantor cabang kami, nanti kita bisa bantu untuk pendampingan untuk pengajuan klaim itu. Kan memang ada prosedur yang terlebih dahulu yang harus dilewati ya Pak. Misalnya contoh untuk pengajuan KPR atau renovasi itu pengecekan SIP B, OJK atau BI checking terlebih dahulu. Nah, itu kan ada dicek terlebih dahulu dan membutuhkan waktu ya. Seperti itu Pak. Ya, baik. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Nah, Sama-sama mungkin Bapak. dari jawaban Pak Niko tadi sudah menjawab beberapa pertanyaan yang di chat. Contoh seperti kalau ada masalah dengan BI checking terus menggunakan program MLT, BPJS TK, apakah akan tetap bisa? Jadi mungkin ini saya sedikit garis bawahi ya Bapak Ibu peserta sosialisasi bahwa untuk program manfaat layanan tambahan ini itu hanya kita berlakunya itu di suku bunga yang flat sampai dengan selesai seperti itu. Nah, untuk BI checking, kemudian administrasi dan lain-lain itu kembali ke bank masing-masing seperti itu. Nah, kemudian juga ada di atas itu untuk uang muka juga untuk program KPR. Nah, tadi juga sudah dijawab oleh Pak Niko bahwa untuk uang muka itu ada juga. Jadi itu termasuk program pinjaman uang muka perumahan yang saat ini harus dibundling dengan program KPR. Nah, mungkin itu aja penjelasannya. Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari peserta untuk sesi yang ketiga? Disilakan Bapak Ibu. Cintanya Bu. Ya, silakan Pak dari MSD ya Pak ya. Iya Bu, Sebutkan nama. dari PT Caritas Energi Indonesia Bu. Oh, oke deh. Dan Bapak siapa Pak? Dengan Pak Isdiono Bu. Pak Isdiono, silakan Pak. Oke Bu, peserta kami ini kan variatif Bu ya, mulai dari kepesertaannya dengan usianya. Nah, yang pertama pinjaman untuk uang muka atau itu renovasi rumah itu melalui pengajuannya ke BPJS atau ke bank kerjasama Bu, itu yang pertama.
Karena setahu kami kan pengajuan pinjaman untuk uang muka perumahan atau pembiayaan renovasi rumah dan program lainnya itu pengajuannya ke BPJS atau ke bank yang ditunjuk. Kemudian yang kedua, tadi kan kepesertaan minimal 1 tahun ya Bu ya, untuk mereka yang mengajukan ini. Nah itu artinya apakah ada batasan usia si karyawan pada saat melakukan pengajuan? Karena di kita tuh kan ada usia pensiunnya yang di usia 56 tahun, atau kalau di kantor kan sampai dengan 58 tahun. Sementara tadi pengajuan pinjaman itu kan sampai dengan di usia 65 tahun tadi Bu ya. Oke, 2 pertanyaan itu aja Bu mungkin yang bisa saya ajukan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Selamat sore, Bu. Isdiono. Ya, silakan selanjutnya dari Pak Setiadi Lontar Papirus ya Pak ya. Iya, makasih Bu. Yang saya tanyakan, jika kita tenaga kerja sudah menggunakan fasilitas MLT ini telah berjalan 3 tahun. Nah, di dalam perjalanan ini si pekerja mengalami kematian. Bagaimana untuk kelanjutannya? Apakah dianggap lunas keseluruhan atau ahli waris menanggung sisa hutang ini? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Setiadi. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir di sesi ketiga. Ada? Baik, jika tidak ada mungkin bisa langsung dijawab oleh BPJS Tenagakerjaan dan BTN ya untuk pertanyaan Pak Isdiono tadi. Untuk pinjaman PUMP atau renovasi, kemudian mengenai batas usia dengan pesertaan minimal 1 tahun. Dan untuk pertanyaan Pak Setiadi mungkin ini jawab oleh Bank BTN ya perihal pinjaman yang masih ada sisa namun nasabahnya itu mengalami meninggal dunia. Baik, disilakan untuk Baik. BPJS. Terima kasih Bu Permata. Ini dari Pak Isdiono ya Pak, dari MST tadi ya Pak. Terkait dengan pengajuan pinjaman uang muka Pak, sebenarnya ini pengajuan untuk MLT itu sendiri tadi sudah saya jelaskan bisa melalui kantor cabang kami dan langsung ke BTN ya Pak. Nah, untuk pengajuan ini Pak, memang ada beberapa kanal layanan kami yang misalnya seperti dari JEMO atau langsung ke kantor cabang layanan kami yang ada di di tempat Bapak terdaftar, misalnya kantor cabang Bapak sekarang. Posisi Bapak di perusahaannya di daerah mana Bapak? Izin Pak Isdiono. Kalau Setcam itu kan ada di Jambi Pak, ada di Jambi, kemudian ada juga karyawan kita yang berdomisili di Jakarta. Jadi misalkan mereka yang berada di posisi di Jambi, nah itu kalau misalkan dia mau mengajukan pinjaman uang muka atau renovasi, itu berarti pengajuannya melalui BPJS Pak ya, yang mencairkan uangnya. Betul. Kalau untuk ini Pak, kalau untuk renovasi sendiri itu ini konteksnya kita bedakan lagi ya Pak. Tadi ada pertanyaan juga yang sebelumnya mungkin menjawab terkait dengan manfaat layanan tambahan dengan pencairan klaim 30% untuk perumahan. Nah, ada yang 30%. Kita sebenarnya ada satu program lagi yang ini mungkin sekalian menjawab juga yang ada di kolom chat tadi, yang pertanyaan dari ada tadi saya baca untuk pinjam kita Ningsih. Nah, sebenarnya kalau untuk pinjaman uang muka perumahan yang ada klaim, kita ada program yang namanya 10% dan 30% Pak. Nah, itu klaim 10% itu dicairkan secara pengajuan oleh tenaga kerja dan hanya 10% dari jumlah saldo dari tenaga kerja. Dan 30% itu juga jumlah saldo maksimal 30% dari saldo yang terhimpun oleh tenaga kerja. Nah, itu proses klaim itu yang 10% 30% untuk perumahan itu memotong dari jumlah saldo tenaga kerja Pak. Dari tenaga kerja Bapak Ibu yang semua dipotong, itu dari pengambilan saldonya. Tapi kalau untuk MLT sendiri ini tidak dipotong dari saldo jaminan hari tuanya. Jadi MLT sendiri ini adalah program turunan dari jaminan hari tua, namun tidak memotong dari jumlah saldo.
Jadi nggak akan berkurang selalu Bapak kalau misalnya Bapak pengajuan jaminan hari tua ini, MLT ini, karena memang kita kerjasama dengan mitra perbankan kami, dalam hal ini ada BTN, itu untuk menyalurkan manfaat layanan tambahan kepada para pekerja dan anggota dari BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri. Dan itu sifatnya nanti subsidi bunga Pak, dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, makanya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yanuar, tingkat suku bunganya itu adalah 9%. Sebelumnya itu 9,25 karena ada penurunan suku bunga BI rate jadi 9% Pak. Dan memang untuk pengajuan tabel angsurannya itu flat sampai dengan lunas Pak ya. Kalau untuk pengambilan baik itu KPR, renovasi Pak. Mungkin itu ya Pak untuk dari Pak Isdiono ya Pak. Jadi memang untuk pencairan untuk pengajuan uang muka perumahan itu bisa ini ya. Tadi ada satu lagi pertanyaan Pak Isdiono ya, mungkin batasan usia nanti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yanuar juga ya, dari tim BTN Pak. Mungkin nanti Pak Yanuar nanti kita sampaikan kembali. Kemudian, nah yang pertanyaan kedua tadi dari Pak Istiadi juga mungkin akan dijawab oleh Pak Yanuar terkait dengan pertanggungan meninggal dunia dari si kedebitur itu. Mungkin silakan Pak Yanuar. Izin Pak, kalau untuk tadi batasan usia ya Pak ya, tadi kan kita sempat bahas juga di 65 tahun Pak. Nah, tapi sebenarnya itu balik lagi Pak ke HR masing-masing Pak sebenarnya. Saya pernah juga nih main ke PT Sri Pranglingga tuh Pak. Kan kalau dari BPJS ini dia minimal 1 tahun untuk pengajuan kreditnya. Nah, ternyata ada aturan khusus dari mereka untuk kerja itu harus di atas 2 tahun. Nah, itu sebenarnya beda-beda Pak kalau untuk ketentuannya tergantung. Nah, apabila tadi pensiun di usia 58 ya berarti itu menjadi usia terakhir dia bisa kredit Pak di 58, bukan kita tarik langsung ke 65. Karena nanti asumsinya nanti untuk pembayaran selanjutnya dari umur 58 sampai 65 ini kan dipertanyakan Pak nanti untuk pembayarannya dari mana kan. Berarti kita nanti mengikuti aturan dari perusahaan untuk batas maksimal usianya berapa. Nanti dibuktikan dengan kita meminta surat rekomendasi Pak dari perusahaan. Nanti ketahuan kan untuk masa pensiunnya di umur berapa gitu. Lalu mungkin kalau untuk pertanyaan selanjutnya yang asuransi ya Pak ya, itu nanti kan kalau misalnya meninggal nih Pak debiturnya, tadi diceritakan 3 tahun setelah kredit meninggal, itu kan kita udah ikut Pak sebenarnya Pak untuk asuransi Pak, nanti langsung dipertanggungan sama asuransi Pak, asuransi jiwa. Makanya mungkin pada saat akad itu ada beberapa biaya Pak, termasuk asuransi jiwa dan asuransi kebakaran Pak, nanti pada saat akad. Mungkin sekian Pak, mungkin ada yang mau ditanyakan kembali mungkin bila kurang jelas. Ya, terima kasih Pak Yanuar. Untuk Pak Setiadi, gimana? Udah jelas ya Pak ya? Jelas Bu, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih ya Pak Setiadi. Mungkin untuk sesi terakhir, jika ada pertanyaan disilakan. Ya, apakah masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Dari Indomarko Prismatama, Ibu. Ya, silakan Pak Suyono. Ya, Ibu, ini saya mau tanya terkait dengan program MLT ini. Kalau di program BPJS untuk pencairan 10% dan 30% kan itu dikenakan pajak progresif ya Bu ya? Ya, betul. Nah, untuk program MLT ini apabila TK mengambil program ini, apakah pajak progresif itu diberlakukannya Bu ya? Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suyono. Mungkin ada yang lain, pertanyaan yang lain, disilakan Bapak Ibu. Baik, jika tidak ada pertanyaan, mungkin langsung dijawab saja Pak Baik, Niko. terima kasih Pak Suyono. Pak Suyono, pertanyaan bagus nih Pak. Terkait dengan pengajuan MLT ini, apakah akan dikenakan pajak progresif ya Pak?
Karena memang Ya, untuk pengajuan klaim jaminan hari tua yang 10% atau 30%, itu kan sebenarnya pada dasarnya 10% itu diperuntukkan untuk yang memasuki usia pensiun. Jadi misalnya usianya tahun depan mungkin pensiun, itu bisa diambil, Pak. Nah, batas usia untuk pengambilan pajak progresif itu adalah 2 tahun, Pak. Jadi kalau seandainya sebelum 2 tahun, itu tidak dikenakan pajak progresif. Tetapi kalau lewat dari itu akan dikenakan pajak progresif, Pak, untuk yang 10%. Karena 10% itu murni dicairkan 10% dari jumlah saldo untuk memasuki usia pensiun. Untuk 30% sendiri, itu untuk pengajuan perumahan, pinjam uang muka perumahan, Pak. Jadi itu akan tentunya dikenakan juga pajak progresif, Pak, untuk pengambilannya itu. Nah, berbeda dengan MLT, MLT ini tidak mengganggu saldo jaminan hari tua Bapak Ibu. Sama sekali tidak ada hubungan sama sekali. Jadi ini adalah murni dari hasil pengembangan dana yang dihimpun oleh BPJS Tenagakerjaan yang kita salurkan kembali kepada tenaga kerja untuk dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk disalurkan menjadi manfaat pelayanan perumahan. Dan itu tidak mengganggu saldo jaminan hari tua Bapak Ibu. Dan tentunya karena tidak mengganggu saldo jaminan hari tua Bapak Ibu, itu tidak dikenakan pajak progresif untuk pengambilan itu. Karena itu berbeda hal dengan program yang 10% atau 30%. Itu Pak Siono. oke, terima kasih Pak atas jawaban. Sama-sama Pak Siono. Ya, baik. Terima kasih Pak Suyono. Mungkin karena tadi kita sudah membuka 3 sesi tanya jawab dan sepertinya juga sudah tidak ada lagi pertanyaan. Ya, mungkin akan kita tutup. Tapi sebelum itu, jika ada tambahan dari Perumnas, apakah ada tambahan? Cukup, Bu. Cukup, baik. Sedikit Terima kasih. Boleh, tambahan saja, silakan. Bapak Ibu. Ya, silakan Iya, Pak Hafiz. izin. Jadi tadi sedikit menyampaikan saja kalau kami dari Perumnas ini bukan hanya sekedar menawarkan perumahan yang sudah ready stock, tapi karena kami juga tadi disebutkan di awal tadi bahwa program MLT ini juga bisa mencakup juga untuk pengembangan perumahan khusus karyawan. Nah, dari Perumnas siap untuk bekerja sama dengan perusahaan Bapak Ibu apabila ada rencana untuk pengembangan mungkin satu klaster khusus untuk perumahan dari karyawan perusahaan dari masing-masing Bapak Ibu. Untuk info lebih jelas nanti boleh Bapak Ibu hubungin yang nomor sudah yang kami sampaikan. Terima kasih. Itu aja dari kami Pak. Dari Ibu Permatasari, silakan Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Hafiz dari Perumnas. Mungkin ada tambahan dari Bank BTN? Ada yang mau ditambahkan, Mas Yanuar? Cukup sih, Bu. Cukup, baik. Terima kasih. Baik, selanjutnya mungkin mari kita dengarkan closing statement dari Wakil Kepala Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbaksel kepada Dr. Anita, disilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu peserta sosialisasi dari perusahaan binaan Kanwil Sumbaksel Jajaran dan Pak Yanwar dari BTN, kemudian Pak Beni, Pak Hafiz dari Perumnas. Terima kasih banyak atas kontribusinya. Pada Bapak Ibu yang merasa belum mendapatkan informasi dengan baik, silakan Bapak Ibu bisa mendatangi langsung ke kantor cabang BPJS Tenagakerjaan terdekat. Informasi yang kami berikan adalah memang produk BPJS Tenagakerjaan dalam bentuk manfaat layanan tambahan. Lalu memang kita bekerja sama dengan Bank BTN dan juga kepada vendor-vendor perumahan, pengembang dan sebagainya. Jadi memang tujuan dari BPJS Tenagakerjaan adalah memfasilitasi pekerja melalui tabungan JHT-nya untuk mempunyai rumah. Jadi intinya memang kita mengundang dari perumahan, kemudian dari bank untuk supaya peserta BPJS Tenagakerjaan mempunyai rumah. Jadi cukup sekian dari kami. Mudah-mudahan sosialisasi ini bisa bermanfaat ya. Intinya apabila masih diperlukan informasi, Bapak Ibu silakan dapat mendatangi BPJS Tenagakerjaan terdekat. Ya.
Ingat rumah, ingat BP Jam Sostek, mudah, layak, dan terjangkau. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Anita atas closing statement-nya. Mungkin Mas Yanwar itu ada ini materi yang mau diminta, mungkin bisa di-share di kolom chat ya, Mas Yanwar. Mungkin dengan berakhirnya closing statement dari Wakil Kepala Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbaksel, maka berakhir pula kegiatan sosialisasi MLT sore hari ini. Sebelum kegiatan ditutup, saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang telah hadir dan mengikuti kegiatan sampai dengan sore hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bank BTN beserta tim. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada Perumnas dan tim. Mohon maaf jika terdapat perkataan yang kurang berkenan selama kegiatan berlangsung. Saya tutup.